Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu lagi dengan saya Rahmat Patansi di pembelajaran bahasa Indonesia. Materi kali ini untuk materi kelas 10 tingkatan Madrasah Aliyah, SMK ataupun SMA. Selamat datang dan selamat bergabung untuk siswa-siswi Guru Hebat Negara Kuat. Sebelum kita lanjut pada pembelajaran kali ini, saya menginginkan kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Jadi silakan kalian berdoa. Silakan. Amin. Lanjut ya. Sebelum kita lanjut, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu terhindar dari wabah virus corona yang sedang melanda negeri kita, dan semoga virus tersebut atau virus ini segera berlalu agar kita bisa melakukan aktivitas di sekolah dengan baik. Nah, tolong kalian perhatikan video ini sampai dengan selesai, dan jangan lupa jika ada hal yang tidak kalian mengerti dan pahami, silakan ditanyakan. Insya Allah akan saya jawab dengan sebaik-baik mungkin. Menyusun laporan hasil observasi. Jadi pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sebenarnya cara menyusun laporan hasil observasi. Hasil observasi itu artinya hasil dari pengamatan Anda. Jadi setelah Anda melakukan pengamatan, Anda menyusun sebuah teks laporan hasil dari pengamatan yang Anda temui. Contohnya, ketika Anda melakukan pengamatan pada sebuah lingkungan di sekitar Anda, maka Anda setelah itu akan membuat laporan hasil observasi. Apa saja hal yang kalian temui dari hasil observasi yang kalian lakukan. Perhatikan ya. Untuk membekali kemampuan pada pembelajaran ini, kamu akan belajar yang pertama menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi. Yang kedua menganalisis isi dan aspek kebahasan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi. Ini yang sudah dalam pembelajaran ya. Merevisi isi teks laporan hasil observasi. Artinya, menganalisis ini kita mencari tahu. Yang ketiga, merevisi, kita memperbaiki. Yang keempat, kita menyusun. Jadi, yang kita tulis pertama itu hanyalah poin-poin penting dari teks laporan hasil observasi. Paham ya? Perhatikan kerangka berikut. Menyajikan laporan hasil observasi terbagi beberapa tahapan atau bagian. Silakan kalian perhatikan. Kita lanjut. Menginterpretasi laporan hasil observasi. Jadi materi kita kali ini membahas poin A, menginterpretasi laporan hasil observasi. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu mengidentifikasi, menyusun, dan menyimpulkan. Mengidentifikasi isi teks laporan hasil observasi, menyusun ringkasan isi teks laporan hasil observasi, mengumpulkan fungsi teks laporan hasil observasi. Mengidentifikasi isi teks laporan hasil observasi. Berikut adalah contoh teks laporan hasil observasi. Silakan kalian lihat ya, yang berjudul wayang. Silakan kalian lihat dan baca, dan jangan lupa dicatat ya. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia UNESCO, lembaga yang mengurusi kebudayaan dari PBB. Silakan kalian baca sampai dengan selesai agar kalian mengerti dan memahami ya. Sampai dengan di sini ya kalian baca. Jika terlalu cepat saya scroll. Silakan kalian untuk pause ya.
tugas individu. Ini tugas ya, tapi ini saya hanya akan menjelaskan, kalian tidak akan membuatkan tugas. Yang menjadi tugas Anda hanya untuk mencatat saja. Sekarang kerjakan tugas berikut. Yang pertama, buatlah pertanyaan terkait isi teks laporan hasil observasi tersebut. Ini ya, yang tadi di atas yang sudah saya berikan kepada Anda, yang berjudul wayang. Ini ya. Setelah bersiap, siaplah untuk berlatih menggunakan isi teks laporan hasil observasi yang diperdengarkan dengan bahasa berbeda. Jadi di sini diminta Anda untuk membaca ataupun mendengarkan, baik itu di YouTube, contoh teks laporan hasil observasi dengan bahasa yang berbeda. Maksudnya bahasa yang berbeda di sini bukan bahasa Inggris, bahasa Indonesia ataupun bahasa lain, tapi di sini lebih diperuntukkan untuk penggunaan kalimat ataupun kata yang mungkin berbeda ya. Menyusun ringkasan isi teks laporan hasil observasi. Nah, tadi adalah contohnya dan silakan kalian lihat. Ini adalah gagasan pokok. Jadi tugasnya bentuknya seperti ini. Gagasan pokoknya dari sekian banyak tadi, ini gagasan pokoknya. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Paragraf. Ini adalah contoh paragrafnya yang sudah ada pada teks sebelumnya. Silakan kalian lihat. Nah, setelah ini mari kita tentukan sama-sama ya. Wayang kulit. Ini cara menentukan gagasan pokok ya dalam paragraf. Wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukan pun dibagi lagi menjadi bermacam jenis. Yang paling terkenal karena diperkirakan memiliki umur paling tua adalah wayang purba atau purwa, berasal dari bahasa Jawa yang berarti awal. Jadi purwa itu artinya awal. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang dititah dan diberi warna sesuai kaidah pulasan wayang. Kalian pernah melihat kan wayang? Ada beberapa contoh wayang yang ada di Indonesia. Silakan kalian lihat di Google saja. Warna sesuai kaidah pulasan wayang. Pendalangan diberi tangkai dari bambu, dari bahan tanduk kerbau, bulu yang diolah sedemikian rupa dengan nama cempruit yang terdiri atas tuding. Akan kalian baca. Jadi gagasan pokoknya adalah wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya pun dibagi lagi menjadi berbagai macam jenis yang paling terkenal. Karena jadi dari sini, dari wayang ini sampai dengan titik ini, sampai dengan awal, itu adalah gagasan pokoknya ya. Itu contoh untuk menentukan gagasan pokok. Begitu juga, sama juga dengan bagian-bagian berikut ini. Jika ada hal yang kurang kalian mengerti dan pahami, silakan ditanyakan ya. Bandingkanlah hasil ringkasan yang kamu buat dengan contoh ringkasan teks wayang berikut. Ini ya, dibandingkan.
Sama juga dengan yang tadi, The Topeng, untuk menentukan gagasan pokoknya. Jadi tugas kalian, tentukan gagasan pokok dari setiap paragraf yang ada pada tabel. Nanti akan diperiksa. Jadi tugas kalian seperti itu ya, menentukan gagasan pokok yang ada pada setiap tabel yang berjudul wayang dengan yang berjudul The Topeng. Nanti akan diperiksa ya. Ingat, jika terlalu cepat saya scroll, silakan kalian pause. Ini tidak usah ditulis yang kosong-kosong ini. Nah, setelah itu kita masuk pada bagian ketiga, menyimpulkan fungsi teks laporan hasil observasi. Setelah kita menulis semua tadi dan melakukan pemahaman tentang gagasan pokok, jadi kita masuk pada menyimpulkan fungsi teks laporan hasil observasi. Laporan hasil pengamatan untuk memenuhi tugas mata pelajaran yang kamu susun selama ini merupakan salah satu fungsi teks laporan hasil observasi. Hasil ini berarti teks tersebut dimaksudkan untuk memberitahukan atau menjelaskan kegiatan pengamatan yang dilakukan. Hasil observasi terhadap suatu objek juga dapat berfungsi untuk memberitahukan kepada pihak berwenang atau terkait suatu informasi. Jadi pada dasarnya teks laporan hasil observasi ini kita melakukan pengamatan dan kita menulis teks tersebut dari hasil yang kita temukan di lapangan atau di sekitar kita sebagai bahan laporan untuk pihak-pihak tertentu, terutama untuk guru ya, karena untuk saya sendiri, karena saya akan memberikan tugas kepada Anda seperti itu. Jadi tugas Anda ada dua. Yang pertama, menentukan gagasan pokok dari setiap paragraf yang terdapat pada judul wayang dan The Topeng. Lalu kalian melakukan pengamatan di lingkungan sekitar kalian dan kalian menyusun sebuah teks laporan dari hasil pengamatan yang Anda lakukan di lingkungan Anda sendiri. Dari lingkungan sekitar Anda ya, Anda lakukan pengamatan. Lanjut ya. Jadi untuk pertemuan kita kali ini hanya sampai saja di situ. Jadi kalian melakukan pengamatan. Tugas yang kedua itu lakukan pengamatan. Lakukan pengamatan di sekitar Anda atau di lingkungan Anda, dan Anda membuat teks laporan dari hasil observasi yang Anda lakukan. Jika masih kurang mengerti dan memahami, silakan kalian tanyakan, nanti akan saya jawab. Karena pada dasarnya teks laporan hasil observasi itu diperuntukkan dari hasil yang kalian lakukan pengamatan ya. Setelah kalian mengamati lingkungan sekitar kalian, kalian membuat teks laporan. Itu pada dasarnya ya. Terima kasih, lebih dan kurangnya silakan kalian tanyakan ke saya jika ada yang tidak dimengerti. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.